Masih bersama saya Tiffany Raitama dan rekan saya Alfian Raharjo. Hampir semua pasangan Cawagup DKI Jakarta kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana statement atau pernyataan dari Cagup Anies Baswedan berikut ini. Ada topangan namanya keadilan. Karena itu kenapa kita fokus pada lapangan kerja, kenapa kita fokus pada pendidikan, biaya hidup. Karena itulah yang akan bisa membantu membereskan masalah ketimpangan di Jakarta. Gitu ya, cukup? Kasih apa? Habis ini kita ke rumah terus langsung jalan ke Cicurug. Kamera. Bentar, sana dulu. Ya, pelan-pelan. Udah? Yuk, atas. Ya, baru saja kita tadi mendengarkan secara sekilas gitu apa yang disampaikan oleh calon gubernur Anies Baswedan, dan tampak juga di layar Presiden Joko Widodo juga sudah hadir di TPS 04 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat bersama dengan Ibu Negara untuk melakukan pemungutan suara. Dari jadwal sebelumnya tadi pukul 10, ternyata baru datang pukul 10:43 menit, dan nantinya Presiden tadi juga seperti yang disampaikan oleh koresponden kita yang ada di TPS ini, bahwa di TPS ini memang sedikit lebih spesial gitu karena juga ada live music gitu, live music keroncong, dan juga pengamanan yang ekstra ketat karena kepala negara juga akan hadir di sini. Dan tentu saja apa yang dihadirkan di tempat TPS 04 ini juga untuk menarik sejumlah warga yang mungkin belum tertarik untuk melakukan pemungutan suara. Dengan adanya memberikan kenyamanan yang dihadirkan di TPS, warga sudah mulai datang gitu, hadir dan segera memberikan pemungutan suara, begitu Fani. Iya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini sudah tiba beberapa menit yang lalu. Pengamanan memang yang berada di sekitar tempat pemungutan suara atau TPS, Cagup, Cawagup, serta Presiden dan juga Wakil Presiden mencoblos, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Pengamanannya lebih diperketat, artinya KPU DKI Jakarta juga sudah memberikan pernyataan beberapa waktu lalu bahwa untuk pengamanan KPU DKI hanya fokus pada pengawasan di dalam TPS. Oke, dari Presiden Jokowi yang nampaknya masih menunggu untuk masuk ke dalam bilik suara untuk memberikan hak suaranya. Kita ke kawasan Kebagusan, di mana tempat pemungutan suara atau TPS Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan hak pilih atau hak suaranya. Ini dia, Megawati baru saja tiba di TPS Kebagusan. Dan nantinya di TPS 27 Kebagusan Jakarta Selatan ini, Megawati seperti diinformasikan tadi juga didampingi oleh beberapa putra-putrinya yang akan melakukan pemungutan suara di TPS ini. Dan nantinya juga bisa diperkirakan begitu bahwa calon gubernur nomor urut 2 Ahok dan juga Jarot rencananya juga akan datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri untuk bertemu, untuk berbicara seputar pelaksanaan pilkada putaran kedua kali ini. Dan nantinya juga apakah nantinya pasangan ini akan memberikan konferensi pers kepada sejumlah media di tempat ini atau di tempat posko pemenangan yang sudah ditentukan tadi sempat disampaikan oleh korespondensi Indonesia Istiarto Sigit di Hotel Pullman Jakarta. Dan sejumlah persiapan masih terus dilakukan dan bisa kita saksikan juga di TPS 04 Gambir. Presiden Joko Widodo sudah mulai memasuki bilik suara untuk melakukan pemungutan suara bersama dengan Ibu Negara, Ibu Iriana. Dan sementara tadi kalau kita lihat Ketua Umum PDIP disambut dengan sejumlah marawis gitu ya, ibu-ibu marawis gitu sepanjang perjalanan untuk menuju ke tempat pemungutan suara. Sebelumnya beberapa petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP juga sudah lebih dahulu datang atau menyambangi kediaman dari Ketua Umum PDIP usai mencoblos tentunya di pilkada kali ini. Salah satunya mungkin tadi yang juga sempat memberikan statement atau pernyataannya adalah Hasto Kristianto, yaitu Sekjen PDI Perjuangan, bahwa
katanya ini PDIP sudah memasang strategi yang cukup baik, cukup jitu untuk membawa Jakarta yang lebih baik di bawah kepemimpinan seorang Ahok dan juga seorang Jarot. Kalau nantinya berhasil menang di Pilkada putaran kedua. Ya, karena bagaimanapun juga tadi Hasto juga sempat mengatakan bahwa meskipun di beberapa lembaga survei pasangan ini sempat tidak diunggulkan begitu, tapi kenyataannya berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak intern mereka bahwa sekitar 52% pasangan nomor urut 2 ini bisa unggul dibandingkan pasangan yang lain begitu. Dan Presiden sudah usai melakukan pemungutan suara dan apakah nanti Presiden juga akan menyampaikan konferensi persnya kita juga masih akan menantikan. Sementara di layar sebelah bahwa Ketua Umum PDIP masih menantikan, masih menunggu, masih duduk menunggu untuk melakukan pemungutan suara untuk nanti diberikan surat suara dan juga masuk ke dalam bilik suara. Oke, ini masing-masing berarti dari Cagup, Cawagup, Presiden, Wakil Presiden, tinggal tersisa Ketua Umum PDI Perjuangan ya. Ini yang belum memberikan hak pilih atau hak suaranya kali ini. Ya, dan jika kita melihat pada pemungutan putaran pertama kemarin memang pasangan nomor urut 2 ini memang unggul gitu dengan perolehan suara sekitar 42,99% begitu. Dan sementara pasangan nomor urut 3 itu dengan mendapat 39,95% dan pasangan nomor urut 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni yang hanya mendapatkan 17,05%. Dan nantinya hanya dua pasangan ini memang yang sedang bertarung saat ini diharapkan bisa mendapat suara 50% lebih gitu ya untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa duduk sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta selama 5 tahun ke depan. Oke, Alfian, kita langsung saja menuju ke TPS Gambir untuk melihat bagaimana statement dari Presiden Joko Widodo usai memberikan hak pilih. Akan menghasilkan pemimpin DKI Jakarta yang terbaik, yang terpercaya, dan juga perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita. Karena kita ingat kita semua adalah saudara. Apapun hasilnya, siapapun yang terpilih harus kita terima. Udah masuk, audionya udah masuk. Terima kasih. Sedikit ya, hanya beberapa kalimat pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait bagaimana pendapat ya mengenai Pilkada putaran kedua. Kalau kita lihat mungkin 2 hari lalu Presiden juga sudah menyampaikan begitu melalui Menko Polhukam Wiranto dan juga ada Panglima TNI, Kapolri Pangdam, dan Kepala BIN ya, juga gitu dikumpulkan di istana untuk berbicara mengenai proses pengamanan selama Pilkada putaran kedua kali ini. Bahkan ada juga semacam pengarahan yang diberikan oleh Kapolda, Pangdam dan juga Kapolri begitu untuk mencegah bagaimana terjadinya gangguan keamanan serta ketertiban di hari pemungutan suara. Jadi memang titah atau perintah atau amanat dari Presiden Jokowi cukup jelas untuk semua pihak, khususnya mungkin aparat kepolisian pemerintah untuk mengawal dengan baik jalannya Pilkada putaran kedua kali ini. Ya, dan baru saja kita saksikan tadi Ketua Umum PDIP sudah usai gitu melakukan pemungutan suara dan kali ini adalah giliran sang putri yaitu Puan Maharani yang akan melakukan pemungutan suara di TPS 27 Kebagusan Jakarta Selatan. Dan memang kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak orang terkait dengan putaran kedua pilkada kayaknya ada faktor keamanan begitu ya. Betul. Karena tidak heran jika akhirnya sejumlah aparat keamanan diterjunkan dalam pilkada putaran kedua ini. Ada sekitar 64.523 personel gabungan dari TNI, Polri, serta dari Linmas gitu. Dan rencananya setiap TPS itu akan ada sekitar 4 sampai dengan 6
petugas keamanan yang nantinya akan menjaga TPS-TPS tersebut dari berbagai macam gangguan. Iya, rasanya memang tidak berlebihan kalau memang dikerahkan jumlah sebanyak itu. Artinya mungkin lebih besar dari jumlah aparat yang dikerahkan pada pilkada putaran pertama pada 15 Februari lalu. Karena ini mengingat ini adalah pertarungan atau babak final begitu siapa atau bagi orang yang akan menduduki kursi nomor 1 kursi panas DKI 1 ibu kota dari negara Republik Indonesia. Karena memang kenapa mungkin isu keamanan yang digaung-gaungkan begitu beberapa hari belakangan menjelang pilkada putaran kedua adalah yang juga ramai mungkin di lini masa, di timeline adalah gerakan atau mobilisasi massa yang kita kenal atau mungkin dengan sebutan Tamasya Al-Maidah ya, mobilisasi massa dari daerah-daerah di luar Jakarta yang datang ke Jakarta yang memang awalnya rencananya dilakukan untuk mengawal atau mengamankan TPS-TPS di pilkada putaran kedua ini. Sementara di satu sisi pihak kepolisian sendiri sudah melarang bagi warga atau masyarakat untuk mengikuti aksi yang digerakkan oleh sejumlah tokoh agama ini. Iya, dan salah satunya kalau kita lihat informasi atau beritanya memang ada beberapa daerah seperti di Stasiun Bogor, kemudian di kawasan Bekasi yang memang benar-benar aparat keamanan menjaga agar jangan sampai ada orang-orang yang diduga akan mengganggu keamanan selama proses pilkada putaran kedua ini datang ke ibu kota sehingga bisa segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing gitu.